Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan seneng banget setelah 1 minggu aku nggak upload video. Kali ini aku kembali upload video dan bisa berbagi informasi lagi ke kalian semua. Nah tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu. Konten termuram kali ini itu agak sedikit berbeda ya. Bukan dari aku yang menceritakan ke kalian, tapi kalian yang menceritakan ke aku dan kembali aku ceritakan lagi untuk kita semua. Kenapa aku bikin konten seperti ini Karena seringkali setiap kali aku bikin konten ada beberapa komentar yang bilang, "Kak udah tahu nih dari YouTube ini, dari YouTube itu, Kak udah tahu dan udah diceritain." Sedangkan kan kita tahu bahwa aku adalah YouTuber baru dengan subscriber yang belum begitu banyak. Nah jadi jelas kan bahwa YouTuber besar mungkin udah pernah ngebahas gitu. Jadi aku kadang sedih dan aku harus gimana gitu loh. Nah tapi sekarang aku seneng banget support dari kalian semua, itu luar biasa. Kemarin aku sempat live di YouTube dan minta saran dari kalian, dan kalian pun menyarankan untuk bikin konten seperti ini ya. Jadi aku bakal menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang dirasakan oleh kalian dan kalian ceritakan ke aku. Jadi kemarin udah banyak dari kalian yang mengirimkan pengalaman-pengalaman horor kalian ke aku. Sebelumnya aku makasih banyak buat kalian yang rela ngetik panjang-panjang buat sharing ke aku. Nah karena banyak banget, aku kali ini bakalan ngebahas beberapa cerita aja. Tapi karena aku bakalan bikin kontennya dan semangat setiap hari, semoga ya. Nah jadi cerita kalian itu bakalan aku ceritain satu persatu nanti. Oke, kalau gitu daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Kedap. Oke langsung aja kita ke cerita yang pertama. Ini DM dari Andika L. Firja. Ya aku dapat DM dari dia. Dia pun menceritakan kisah mistisnya ke aku. Oke kalau gitu kita mulai. "Kak, aku mau cerita mistis aku waktu SMP." Oke. Jadi kan waktu tahun 2018 ada studi tour ke Jogja. Salah satunya ke Gunung Merapi. Wow, Gunung Merapi kita tahu kan bahwa Gunung Merapi ini salah satu tempat yang cukup dikenal dengan keangkerannya. Nah, jadi kita semua tuh naik jeep kan. Selepas beres, ada satu siswi yang pingsan di sana. Gak kelamaan dia tuh sadar, tapi agak aneh gitu. Oke, jadi salah satu temennya itu pingsan ketika sadar tuh kayak aneh gitu sifatnya. Oke. Nah, sekitar seminggu dia tuh tiba-tiba hilang ingatan. Oh my god, jadi sekitar 1 minggu setelah dia itu pingsan dia tuh tiba-tiba hilang ingatan gitu. Gak lama dari itu, tepatnya hari Sabtu siang dia meninggal dunia. Hah? Ya ampun. Kata kakeknya sih ada hubungan dengan batu yang ada di Gunung Merapi gitu. Tapi aku gak tahu. Yang aku tahu dia tuh jadi aneh banget selepas dia pingsan. Dan sampai sekarang pun belum ada yang tahu apa penyebab asli dari dia meninggal dunia. Oh my god. Nah hal-hal kayak gini memang kita kembalikan ya bahwa ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi memang jalan ajal orang-orang itu berbeda-beda. Karena kan dari beberapa mitos yang seringkali tersebar di masyarakat ya dan dipercaya juga bahwa ada beberapa orang, mungkin banyak orang yang meninggal karena ditumbalkan ataupun karena diikuti oleh roh-roh gaib. Nah mungkin ini salah satunya dari teman kamu ya, dan kita doain aja semoga rohnya pun di sana tenang di alamnya. Tapi aku mau nasehatin kalian dulu ini ya semuanya sayang aku, kemanapun kalian, dimanapun, apalagi kita tahu bahwa tempat ini tuh adalah tempat-tempat yang cukup mistis ya, cukup sepi gitu. Jadi kita tuh harus menjaga perilaku kita dimanapun ya jangan sering teriak-teriak nggak jelas atau membuat sebuah keributan, apalagi kita tahu bahwa ini merupakan tempat keramat ya, karena itu takutnya berbahaya buat kita. Seringkali orang kan jalan-jalan kemana terus tiba-tiba diikutin gitu kan pulangnya, terus kayak jadi ketempelan sama hal-hal gaib gitu. Oke kalau gitu terima kasih buat Andika atas ceritanya, dan kita next ke cerita selanjutnya. Oke selanjutnya ada cerita yang dikirimkan oleh Dimas Cahya 231007. Nah si Dimas Cahya ini nge-DM ke aku, "Assalamualaikum Kak." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya pengalaman mistis waktu aku di rumah nenekku." Oke.
tempat nenekku ini di Palembang. Itu tempatnya deket banget sama si Guntang. Oke, buat kalian yang ada di Palembang, kalian tahu nggak si Guntang itu apa? Boleh langsung aja ceritain di komentar ya. Jadi waktu itu pada malam Jumat aku sendirian tanpa sepengetahuan orang tua ke sana. Wow, kamu datang sendirian ke sana malam-malam? Ya ampun, kamu berani banget Dimas. Saking penasarannya aku pergi ke makam raja-raja kerajaan Sriwijaya. Waduh, sendirian malam-malam, ya ampun. Gini ya cu, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa kita tuh boleh aja penasaran, tapi jangan benar-benar menantang gitu loh. Kalau kalian sendirian datang ke tempat keramat atau tempat sepi kayak gini, ini tuh bahaya ya. Yang pertama kita takut memang kayak ada hal-hal mistis yang ngikutin kita atau apa. Nah yang kedua takutnya adanya orang yang jahat, perampokan atau penculikan segala macamnya. Jadi benar-benar harus hati-hati ya cu. Nah saking penasarannya aku pergi ke makam raja-raja kerajaan Sriwijaya. Pada saat aku dekat makam tersebut mulailah kejadiannya kak. Jadi aku melihat seperti ada yang sedang bersembayang di sana. Orang ramai banget padahal gak ada siapa-siapa. Setelah itu, aku pulang dengan diikuti seseorang ratu yang cantik banget. Nah ini tuh yang kita takutkan ya cuy ya. Terus Dimas, menurut aku sih kamu tuh punya kemampuan semacam kayak indera keenam gitu gak sih? Kamu bisa ngelihat sosok-sosok itu. Tapi yang jelas ya kalau menurut aku, kalau kita dalam keadaan sendirian. Dan mungkin aja ya kamu tuh kayak orang yang ngelihat kayak kota hantu gitu kan. Kota hantu Saranjana kan kayak ada cerita itu orang ngelihat sebuah kota yang emang isinya tuh hantu semua. Nah ini tuh mungkin kamu tuh berada di dimensi yang berbeda pada saat itu. Terus cu, tolong buat kalian semua hati-hati ya, jangan terlalu berani karena kan kita tahu bahwa hidup kita itu berdampingan ya. Jadi jangan sampai kita tuh takabur. Nanti takutnya ketempelan atau diikutin gitu nih. Kayak si Dimas kan, terus dia ngerasa diikutin sama wanita cantik banget, ratu yang cantik banget gitu ya. Mungkin dengan berpakaian kayak ratu gitu ya kan, kayak orang-orang zaman dulu gitu. Nah terus keesokan harinya aku tuh terkena demam dan muntah beling. Nah kan gini nih, kalau misalnya kita ketempelan itu cuy, sering kali kita tuh jadi ada sakit gitu loh. Bahkan muntah beling ya udah kayak kuda kepang, tau gak sih? Nah jadi sekian pengalaman cerita dari Dimas Cahya. Oke, sama-sama Dimas. Nah gini cuy, makanya aku cuma bisa nasehatin kalian ya. Kita itu hidup berdampingan, jadi jangan sampai kita tuh terlalu penasaran sampai-sampai membahayakan diri kita sendiri ya. Apalagi malam-malam sepi, kita tuh datang sendirian ke tempat gelap, tempat sepi, tempat keramat. Nah itu semacam kayak menantang gak sih kalau menurut aku. Nah pokoknya stay safe buat semuanya. Semoga kalian tuh sehat selalu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Love you. Nah kemudian kita bakalan lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Oke cuy, cerita selanjutnya ini aku dapat DM dari Safa ZHR.28. Nah Safa ini cerita, dia langsung ngebalas dari instastory aku, dia langsung balas kayak gini. Kak, jadi aku itu kan sendirian di rumah. Nah bener-bener sendirian banget seharian dong. Nah pas aku tidur ada yang kayak ngambil piring gitu. Aku cuek aja, aku pikir oh mamaku udah pulang nih. Beberapa jam kemudian sekitaran jam 3 pagi. Oh jadi si Safa ini cuy sendirian tuh malam gitu loh. Jadi kayak beberapa jam kemudian aja udah jam 3 pagi kan. Nah mamaku tuh pulang, spontan aku kaget banget dong. Mama bukannya yang di dapur tadi, kata mamaku. Bukanlah, mama aja baru pulang. Dan aku langsung merinding banget kak. Ampun ya, jadi emang ya kadang kita tuh nggak langsung ngelihat sosok-sosok tertentu, tapi kita tuh seringkali mendengarkan suara-suara atau bahkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak dilakukan sama manusia cuy. Dan aku sendiri juga pernah punya pengalaman kayak gitu, nanti aku bakalan ceritain khusus pengalaman horor aku ya, ngedengerin suara-suara orang jalan ataupun suara-suara orang lagi berkegiatan sehari-hari padahal bukan manusia yang ngelakuin itu. Nah jadi lanjut lagi sama cerita Safa ya. Nah kak, aku beneran gak bisa tidur karena jendela kamarku kayak ada yang ngintip-ngintip gitu di luar, kedengaran langkah kaki dan di situ aku bener-bener gak bisa tidur.
Nah ini mungkin di hari yang berbeda atau gimana Safa. Nah pokoknya si Safa ini tuh kayak ngerasa gak bisa tidur, berasa diintipin dari jendela. Ini aku bener-bener di ruangan ini, di ruangan aku sekarang, aku memang juga pernah ngerasain hal yang sama, yaitu tengah malam berasa ada yang ngintipin gitu. My God. Dan aku ya kita bisa percaya dan gak percaya sama pengalaman orang lain ya cu. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa mitos, bahwa hantu-hantu itu memang udah beredar di masyarakat dari mulut ke mulut. Begitu juga dengan pengalaman yang kita alami sendiri ya. Nah buat kalian yang punya pengalaman juga langsung aja DM ke Instagram aku kalau mau aku ceritain kayak gini, oke? Nah kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah cuy, sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya nih, aku mau kasih tahu dulu ke kalian. Kalau misalnya kalian ceritain ke aku tentang seseorang yang udah meninggal atau kalian menyebutkan namanya, aku nggak bakalan menyebutkan namanya di YouTube channelku ya cuy, karena aku nggak mau nantinya membuat sedih keluarganya ataupun apapun lah gitu. Jadi aku sensor aja namanya kalau misalnya kalian melihat sosok yang kalian kenal gitu loh, namanya siapa ataukah saudara kalian yang udah nggak ada gitu, aku nggak bakalan sebutin namanya. Oke cu? Oke kita lanjut ke cerita selanjutnya. Oke cu, cerita selanjutnya aku dapat DM dari Naysila Mordon. Nah jadi Naysila ini cerita ke aku, Kak jadi waktu aku kecil kelas 3 lah, aku kan udah disuruh setrika baju, terus aku setrika. Aku tuh biasanya ditemenin sama adikku, tapi kali ini adikku pergi pengajian. Oke, jadi waktu kita kecil kan sering kali pergi ngaji gitu ya. Nah jadi aku tuh benar-benar sendirian banget di rumah. Aku kan orangnya gak ketakutan terus tuh kak. Nah tapi pas aku lagi setrika baju, ada yang jalan di tangga itu kedengeran banget. Karena tangga aku itu terbuat dari kayu dan ada yang bolak-balik gitu. Ya udah aku cuekin aja kak, tapi berulang-ulang kali. Anehnya itu tuh siang bolong. Oke. Kita tuh nggak bisa bilang bahwa siang itu nggak ada hantu atau siang itu aman lah, nggak ada bakalan kita nggak bakalan digangguin, karena aku juga pernah ngerasain bahwa aku tuh diganggu siang-siang gitu. Tapi memang bukan sosok yang aku lihat, tapi memang suara-suara padahal kita lagi sendirian. Ya nggak sih, kita sama banget Naysila, karena aku juga pernah ngerasain hal yang sama dengan kamu. Oke, dan selanjutnya Naysila ini bercerita lagi. Jadi waktu dia itu punya tante ya. Jadi tantenya itu seorang guru di sekolahnya. Nah, ada yang bawa HP terus disita nih sama tanteku. Pas tanteku lagi ngecek HP muridnya, dari lantai 3 itu ada suara. Nah, jadi tante aku kira itu tuh aku sama adik aku. Terus gitu deh. Tapi emang lantai 3 aku itu emang serem banget kakak. Ya ampun. Ya memang kayak gitu ya, kita sering kali ngedengerin suara-suara aneh gitu. Dan kita pikir itu saudara kita pikir itu temen kita, tapi ternyata bukan ya. Nah terus ada lagi nih. Nah jadi Naysila ini menceritakan bahwa ada seseorang yang dia kenal wajahnya itu tuh udah meninggal gitu. Kuburannya itu deket banget sama kuburan opungnya. Si Naysila ini pun sama keluarganya itu datang untuk ziarah ke kuburan opungnya. Nah pas dia pulang ke rumah, dia itu ngelihat sosok yang udah meninggal itu, yang kuburannya dekat kuburan opungnya. Nah langsung aja si Naysila ini pun bilang bahwa dia ngelihat sosok itu, dan mamanya pun langsung suruh dia buat cuci muka. Nah jadi gitu cu, kalau kita emang ke kuburan gitu kan, kita emang langsung harus cuci muka, harus mandi. Karena kenapa? Takutnya seperti yang aku bilang tadi, itu bisa ketempelan gitu. Nah makanya stay safe buat semuanya ya. Selalu hati-hati, selalu jaga perilaku dimanapun kita berada. Karena kita percaya nggak percaya bahwa kita itu memang hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib. Oke? Ini merupakan cerita penutupan dari pengalaman horor kalian yang kalian ceritakan ke aku ya cu. Ini cerita terakhir aku dapat DM dari icebeer.dits ya. Nah jadi kak aku mau cerita cu. Jadi ini ceritaku udah di tahun 2017 lalu. Oke cu, silakan ceritain ya. Nah tapi masih ku ingat-ingat banget dengan tanda nangis cu. Jadi aku punya saudara, kebetulan dia ngajak keluarga aku kecuali ayah aku nih ke Bandung.
Nah pas jalan ke Bandung aku tuh diajak jalan-jalan. Setelah diajak jalan-jalan ya pasti kan capek banget. Nah langsung pulang nih ke rumah saudara aku. Kita makan malam. Terus setelah makan malamnya jam 12 malam. Nah ini mulailah kejadian hororku itu Setelah semuanya tidur termasuk aku tapi pas jam 12 malam aku dengar ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Kebetulan aku sama ibu aku, kakak dan lain-lain tuh udah tidur. Semuanya tuh udah tidur pulas. Nah aku pun langsung kebangun Aku buka mata sambil duduk. Nah pas itulah ketemu mukanya ketutupan rambut. Rambutnya panjang banget kayak kuntilanak. Bajunya tuh putih kotor kayak kena tanah gitu. Jadi aku langsung pura-pura tidur lah. 1 jam kemudian masih sipit matanya, masih lihat kuntilanak tadi. Oke, dia tuh kayak mau ngintip gitu, dia masih ngelihat sosok itu masih ada. Yang penting aku sampai takut banget. Dan aku tuh sampai keringet dingin, aku aja yang dengernya sampai keringet dingin juga kali ya. Terus aku suruh lah ibuku buat pindah nih ke kamar lain, ke kamar saudaraku. Aku tidur akhirnya sampai pagi. Aku udah lupain sedikit-sedikit tapi masih tetap keinget terus Aku coba ceritain ke kakakku dan dia itu gak percaya. Nah terima kasih banyak Oke. Nah jadi gini ini horor banget sumpah, aku sampai takut juga nih dengar ceritanya ya. Dan semoga kita semua dilindungi ya untuk nggak pernah melihat sosok seserem ini. Jadi dia tuh ngelihat sosok yang cukup mengerikan ya, dengan rambut yang panjang, mukanya tuh tertutup dengan rambut. Jadi dia ini bukan di rumahnya, dia di rumah saudaranya. Nah memang ya kalau misalnya kita tuh lagi jalan-jalan ke suatu tempat, kita tuh orang baru yang berada di sana seringkali mengalami gangguan-gangguan Entah kenapa ya, atau mungkin kita tuh nginap di suatu hotel, kita kan jarang gitu kan datang ke tempat itu. Dan biasanya makhluk-makhluk gaib itu seringkali ingin memperlihatkan dirinya dengan orang-orang baru gitu loh Ini cukup mengerikan juga ya pengalaman dari kamu Ais Beardits ya. Dan makasih banyak sekali lagi buat kalian yang udah mengirimkan pengalaman-pengalaman horor kalian ke aku. Dan semoga kalian semua ya, buat yang punya pengalaman horor boleh langsung aja langsung aja dikirim ke DM aku di Instagram aku @tinyameliaputri ya, langsung DM aja diceritain dan nanti bakalan aku sharing lagi ke sini. Nah sekali lagi aku mau minta maaf banget ke kalian buat yang belum diceritakan kali ini, karena kan ini buat yang cepet-cepet ya, buat yang udah ngirim duluan ke aku. Nah next buat kalian bakalan aku ceritain satu persatu karena aku kan bakalan bikin konten terus. Jadi jangan lupa untuk tetap nonton terus. So buat kalian yang suka sama ceritanya jangan lupa di like. Yang gak suka gak apa-apa, di unlike aja. Nah tapi buat kalian jangan lupa di subscribe untuk terus mendengarkan cerita aku selanjutnya. Dan kalau kalian setuju dengan konten seperti ini, terus menerus di request aja di bawah sini di komentar. Dan juga jangan lupa untuk sharing pengalaman kalian, pengalaman keluarga kalian, kakak kalian, adik kalian, nenek kalian, kakek kalian, boleh semuanya ya. Pokoknya kalian sharing aja ke aku, nah nanti bakalan aku ceritain kembali di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini, dan semoga kalian semua suka dengan videonya, semoga terhibur dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. I love you so much. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.